Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama saya, Kak Gibran, sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tonton video lainnya ya. Ketika melihat ponsel teman kita yang terkunci, pernahkah terbayang ada berapa banyak kemungkinan dari PIN ponsel teman kita tersebut? Untuk mengetahui kemungkinan itu, kita dapat menggunakan kaidah pencacahan. Namun, apa sih sebenarnya yang disebut dengan kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan. Terdapat 3 metode dalam kaidah pencacahan, yaitu yang pertama, kaidah perkalian. Untuk memahami metode ini, kita dapat menjabarkannya menggunakan pasangan terurut. Jika suatu kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda, jika kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara yang berbeda, dan seterusnya, maka kejadian-kejadian itu secara berurutan dapat terjadi dengan cara N1 kali N2 kali N3 kali seterusnya cara berbeda. Yang kedua, permutasi. Permutasi adalah susunan berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Dalam permutasi, perlu dipahami terlebih dahulu terkait faktorial. N faktorial merupakan hasil kali bilangan bulat dari 1 sampai dengan N, atau dapat ditulis sebagai berikut. Jenis permutasi terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, permutasi R unsur dari N unsur. Dapat ditulis dengan rumus P N, R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Yang kedua, ada permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Dapat dihitung dengan cara permutasi dari N dengan R1, R2 hingga RK elemen yang sama, itu sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial, R2 faktorial, seterusnya hingga RK faktorial. Dan yang ketiga ada permutasi siklis, di mana P siklik sama dengan N-1 faktorial. Yang ketiga, dalam kaidah pencacahan ada yang namanya kombinasi. Kombinasi adalah pengelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Berbeda dengan permutasi ya teman-teman, ini tanpa memperhatikan urutan. Banyaknya kombinasi dapat dihitung dengan cara N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N min R faktorial. Penerapan kombinasi faktorial biasanya digunakan juga dalam menentukan koefisien dari suatu persamaan aljabar. Contohnya, binomial Newton. Salah satu aplikasinya itu dapat digunakan dalam binomial Newton, di mana pada suatu ekspresi A ditambah B pangkat N, koefisien suku ke R dapat dihitung dengan cara kombinasi unsur ke R-1 dari N dikali A pangkat N min R tambah 1 dikali B pangkat R kurang 1. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Ada berapa banyak cara agar kata A, C, C, L, A, I, M disusun sehingga huruf vokalnya selalu bersebelahan? Nah, ini ada syarat ya teman-teman bahwa huruf vokalnya harus bersebelahan. Berarti di sini huruf vokalnya itu ada A lagi, dan I. Nah, selanjutnya berarti ada C, C, kemudian L, kemudian M. Nah, yang pertama kita anggap dulu bahwa huruf vokalnya itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, sehingga kombinasi yang akan terjadi itu kita dapat hitung dengan menggunakan permutasi berulang. Di mana P ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti P5, ini merupakan permutasi berulang, berarti P,2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini untuk kombinasi dari AI, C, C, L, dan M. Nah,
Selanjutnya, kita pun harus mengetahui bagaimana kombinasi ataupun banyaknya kemungkinan dari susunan AAI. Ini kita dapat menggunakan permutasi berulang lagi ya teman-teman. Berarti permutasinya itu sama dengan 3 dari 2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial. Karena ini terjadi dalam suatu kejadian yang berbarengan, maka jawaban akhirnya itu adalah 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial per 2 faktorial. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, ada berapa cara 5 orang dari 6 orang diatur dalam suatu susunan meja bundar? Nah, mungkin teman-teman pertama akan membayangkan ini merupakan permutasi siklik ya. Nah, ada meja bundar. Benar teman-teman, ini permutasi siklik. Berarti yang akan kita atur itu adalah 5 orang ya. Berapa cara 5 orang gitu. Berarti permutasi siklik dari 5 orang. Yaitu 5 min 1 faktorial. Berarti 4 faktorial. Nah, yang jadi masalah, yang masuk ke dalam meja bundar tersebut itu cuma 5 orang dari 6 orang. Berarti kita akan mengambil 5 unsur dari 6 unsur total. Berarti P dari 5,6. Sehingga 6 faktorial dibagi 6 min 1 faktorial. Yaitu 6 faktorial per 5 faktorial sama dengan 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 dikali 4 faktorial. Di mana 4 faktorial itu merupakan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ini artinya 6 dikali 24 ya. Berarti 6 dikali 24 itu hasilnya 144. Jawaban E. Selanjutnya, Chelsea memiliki 5 bunga mawar dan 2 bunga melati. Sebuah buket akan dibuat dari 3 buah bunga. Nah, ada berapa jenis buket yang dapat dibentuk apabila harus ada 1 bunga melati di buket tersebut? Nah, berarti kita akan bagi soal ini ke beberapa kasus. Yang pertama, itu ketika hanya ada 1 bunga melati ya. Berarti 2 lainnya itu adalah bunga mawar. Ini satu-satu. Lalu ada kasus kedua, di mana ada 2 melati dan 1 mawar. Dan ini hanya cukup segini ya teman-teman, karena melatinya cuma ada 2 juga kan di sini, 2 bunga melati. Nah, berarti kita tinggal hitung kombinasinya. C 1, 2, karena melatinya ada 2, dikali C 2 dari 5 ya, mawarnya ada 5, berarti ini 2 faktorial per 1 faktorial, 1 faktorial, dikali 5 faktorial per 2 faktorial, 5 min 2, 3 faktorial, ini sama dengan 2 dikali 4 kali 5 per 2, atau ini akan menghasilkan nilai sebesar 20. Selanjutnya, ini kita akan mengambil C 22 dikali C15, sehingga 2 faktorial per 0 faktorial 2 faktorial dikali 5 faktorial per 1 faktorial 4 faktorial. Ini sama dengan 5. Nah, dari 2 kasus ini kita tinggal jumlahkan saja. Berarti kasus pertama 20, ditambah kasus 2 itu ada 5, berarti kemungkinan dari jenis buket yang dapat dibentuk itu adalah 25. Jawaban C. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang aturan pencacahan dan peluang bagian 1. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.